Hai semuanya, Assalamualaikum, selamat datang di channelnya saya teman-teman. Hari ini saya akan share lagi tentang masakan saya ya. Untuk bumbunya, ini ada 2 lembar daun salam, 2 lembar daun pandan yang udah saya simpulkan, 1 batang serai yang udah saya geprek, 2 siung bawang putih yang udah saya iris, 3 siung bawang merah yang udah saya iris ya. Selanjutnya ini ada beras sebanyak 500 gram yang udah saya cuci bersih, dan santan sebanyak 700 ml ya. Untuk santannya ini disesuaikan aja sama jenis beras yang teman-teman gunakan. Selanjutnya ini saya udah siapkan minyak secukupnya. Saya tumis terlebih dahulu bawang merahnya sampai harum dan layu. Kalau udah cukup layu, sekarang kita masukkan bawang putih, serai, daun pandan, dan daun salamnya ya. Sekarang kita tumis kembali sampai benar-benar harum. Nah, ini udah cukup harum ya teman-teman. Selanjutnya saya matikan terlebih dahulu apinya. Ini santannya saya masukkan semuanya. Nah, sekarang saya hidup kembali. Ini saya tambahkan sekitar 1 sendok teh garam. Ini kita masak sampai mendidih ya, dan tetap diaduk-aduk. Nah, ini udah mendidih. Sekarang kita masukkan aja berasnya. Sekarang kita aron berasnya ini sampai airnya ini menyusut ya. Ini bebas ya, kalau mau simple lagi bisa teman-teman masak di rice cooker ya. Nah, ini udah mulai menyusut ya teman-teman. Sekarang saya masak sebentar lagi sampai benar-benar menyusut ya. Nah, lebih kurang seperti ini ya teman-teman, airnya udah menyusut. Kalau udah menyusut, sekarang kita matikan kompornya. Selanjutnya akan saya kukus ya. Selanjutnya ini saya udah siapkan kukusan. Sekarang kita masukkan semua beras yang udah diaron tadi. Sekarang kita kukus sampai berasnya ini benar-benar matang ya. Nah, sekarang kita tutup supaya matangnya sempurna. Nah, ini teman-teman, nasinya udah matang, lebih kurang seperti ini. Sekarang saya matikan kompornya, kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan membuat isiannya. Ini ada ayam yang udah saya suwir-suwir sebanyak 300 gram, 2 genggam kemangi. Selanjutnya saya akan haluskan bumbunya. Ini ada 1 ruas jari jahe, 1 ruas jari kunyit, 5 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 5 buah cabai keriting merah, 5 buah cabai rawit merah, 1 buah tomat merah ya. Dan saya juga tambahkan pete ya teman-teman sebanyak 1 papan. Nah, ini kalau teman-teman nggak suka pete bisa di skip atau nggak dipakai ya. Ini tomatnya saya iris-iris aja seperti ini. Untuk cabenya juga disesuaikan aja sama selera ya. Kalau teman-teman nggak suka pedas bisa di skip ya. Ini kita tambahkan air secukupnya supaya gampang menghaluskannya. Nah, ini teman-teman bumbunya udah halus. Selanjutnya ini saya udah siapkan minyak secukupnya. Kita tumis bumbu yang udah dihaluskan tadi sampai harum dan layu. Kemudian ini saya masukkan juga petenya supaya petenya ini cepat matang. Nah, ini bumbunya udah menyusut seperti ini. Sekarang kita masukkan tomatnya. Kita tumis kembali sampai bumbunya ini benar-benar menyusut ya. Nah, ini udah cukup menyusut ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan ayam yang udah disuwir-suwir. Ini ayamnya saya rebus ya. Saya tambahkan dengan bumbu seadanya aja, jahe sama bawang putih dan garam ya. Nah, selanjutnya ini saya tambahkan air secukupnya supaya bumbunya ini benar-benar matang dan meresap ke ayamnya. Kemudian saya tambahkan saus tiram kira-kira 1 sendok teh, kecap manis setengah sendok makan, kemudian 1 sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh garam. Ini kita aduk-aduk, kita masak sampai bumbunya ini benar-benar menyusut dan kering ya.
Nah, ini udah mulai kering seperti ini ya teman-teman. Pastikan ayamnya ini benar-benar kering supaya nanti nasinya itu awet, nggak cepat basi. Jangan lupa koreksi rasa ya. Kalau rasanya udah pas, sekarang kita masukkan daun kemanginya, kita aduk-aduk. Kita masak sebentar sampai daun kemanginya ini layu ya. Nah, ini udah cukup. Sekarang kita matikan kompornya. Nah, selanjutnya ini saya udah siapkan daun pisang. Daun pisangnya udah saya layukan ya teman-teman supaya nggak terlalu kaku. Sekarang kita masukkan nasi secukupnya. Untuk porsinya ini disesuaikan aja sama selera ya, besar kecilnya. Sekarang kita rapikan nasinya menggunakan sendok sambil dipipih-pipihkan seperti ini. Kemudian kita letakkan isiannya secukupnya aja. Sekarang kita tutup kembali sama nasi. Nah, selanjutnya ini kita gulung ya supaya bentuknya ini lebih rapi ya. Dan supaya isiannya itu bagian tengah-tengah posisinya ya. Nah, ini teman-teman kalau porsinya terlalu besar bisa dikurangkan dan tinggal dirapikan aja. Nah, ini kita gulung seperti ini, lebih kurang caranya itu seperti kita membuat lontong ya. Untuk bagian ujungnya nih kita sematkan sama tusuk gigi supaya nasinya itu enggak keluar. Dan untuk bagian ujungnya lagi ini kalau nasinya keluar bisa teman-teman rapikan menggunakan sendok sambil ditekan-tekan. Kalau udah cukup rapi, sekarang kita tutup, kita sematkan sama tusuk gigi ya atau lidi. Nah, kalau ini agak kepanjangan bagian ujungnya, kita gunting supaya lebih rapi ya. Nah, ini teman-teman, selanjutnya saya kasih contoh satu lagi. Ini saya udah siapkan nasinya. Sekarang kita gulung. Ini bagian ujungnya tinggal dirapikan aja, ditekan-tekan menggunakan sendok supaya lebih padat. Kalau udah selesai, bagian ujungnya kita tutup dan sematkan sama tusuk gigi ya, supaya nasinya itu nggak keluar. Nah, ini udah selesai. Selanjutnya kita gunting bagian ujungnya supaya lebih rapi ya. Nah, ini teman-teman udah selesai saya bungkus semuanya. Ini lebih kurang dapatnya 6 buah ya. Sekarang tinggal kita panggang. Ini saya udah siapkan pemanggang. Untuk pemanggangnya ini bebas ya teman-teman, bisa pakai teflon ataupun yang arang. Ini kita panggang semuanya atau secukupnya aja sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini jangan lupa dibalik. Sekarang kita panggang kembali sampai kedua sisinya itu terpanggang ya, supaya aromanya itu lebih keluar ya teman-teman.
Nah, ini udah cukup, semuanya udah terpanggang. Sekarang kita matikan kompornya dan nasi bakarnya udah siap kita sajikan ya. Nah, selanjutnya teman-teman ini akan saya buka, saya akan perlihatkan bagian dalamnya. Ini udah saya sayat menggunakan pisau. Kemudian ini saya ambil nasinya. Nah, kalau masih ada sisa dari isiannya tadi, ini bisa teman-teman letakkan di bagian atasnya ya. Oke teman-teman, ini dia masakan saya hari ini udah selesai. Masak simple, satu menu aja. Ini ada nasi bakar ayam suwir kemangi ya. Selamat mencoba, ini enak banget dan tentunya harum banget ya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat, bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum, bye.